Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Ila arwah man dzakartu asma'ahum min ibtida'i kulli ta'lim wa ala nafsin niyah allati nawaynaha wa anna Allah yaj'al hajjana mabrura wa sa'yana mashkura wa dhanbana maghfura wa ala kulli niyatin salihah wa ma nawahu as-salafus salih bi niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak dan ibu semuanya masih ingat ya berapa macam haji itu? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ifrat itu apa? Haji, tamattu, qiran. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan halaman 7. Amal-amal haji ada 3 bagian, yaitu 1 rukun, 2 wajib, 3 sunnah. Ini namanya ini ya, bukan hukumnya, tapi namanya. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Penjelasan. Rukun haji tak boleh ditinggalkan. Haji tidak cukup dan belum sah selagi semua rukun belum dipenuhi. Misalnya tawaf, ya tawaf itu rukun, atau sa'i, kurang hanya sejengkal. Di samping belum sah, juga orangnya belum bisa tahallul. Artinya belum bisa keluar dari ihram seumur hidup selagi belum dipenuhinya. Ingat, tidak sah baginya akad nikah, menjadi wali nikah dan menikahkan. Jika menggauli istrinya tentang untuk pertama kena denda seekor unta, di samping hajinya batal. Untuk yang kedua dan seterusnya, tiap menggauli kena denda seekor kambing, dan setiap melakukan pelanggaran ihram terkena dam atau fidyah. Wajib.
Bila ditinggalkan sahlah hajinya, tetapi wajib membayar dam. 3, sunnah. Bila ditinggalkan tidak dikenakan sesuatu, hanya pahala hajinya kurang sempurna. Mari kita ulang. Amal-amal haji itu ada berapa? 1, 2, 3 sunnah. Alhamdulillah ya. Penjelasannya sudah jelas. Jadi yang harus benar-benar kita perhatikan itu rukun. Dan nanti yang di antara rukun itu yang harus lagi kita pelajari benar-benar yaitu tawaf. Sebab tawaf ya memutari Ka'bah 7 putaran itu tidak boleh keliru. Misalnya 1 putaran yang pertama itu kurang 1 jengkal saja, yang keliru cuma 1 jengkal, itu tidak sah. Kalau yang 1 putaran ini tidak sah, putaran kedua, ketiga, keempat tidak sah. Kalau tawafnya tidak sah, sa'inya nanti tidak sah. Kalau tidak sah semua. Ya, walaupun itu tidak sah, tapi ihramnya itu tetap sebelum dia nanti selesai dengan benar dan bisa tahallul, artinya keluar dari ihram. Seperti sembahyang itu ya, tahallulnya itu salam, ihramnya itu usolli nawaitu. Itu ihramnya sembahyang, karena itu dinamakan takbiratul ihram. Tahallulnya artinya keluarnya dari sholat itu salam. Nah, kalau haji orang masuk haji itu ihram yang kemarin itu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini tidak bisa keluar lagi dari ihram sebelum beres semua rukunnya. Ya, kalau wajibnya sih misalnya ditinggal karena sengaja tuh, itu masih bisa ditambal dengan bayar dam. Tapi kalau rukun tidak bisa. Hati-hati ya. Banyak orang itu belajar manasik haji, rukunnya itu kurang diperhatikan. Yang diperhatikan itu sunnah, berupa doa, doanya dihafal sampai wafal betul, cuma rukunnya keliru. Perlu diperhatikan. Kalau sembahyang ya, umpamanya ada yang salah gitu, batal sembahyangnya, batal, tidak ada resiko apa-apa, harus diulang. Puasa ya, nah itu sama godin umpamanya, kemudian batal, ya batal, punya utang besok nyaur gitu aja. Tapi kalau haji ya, ini haji sudah niat itu tidak bisa keluar lagi kecuali rukunnya harus beres. Jadi misalnya seperti tadi dikatakan sudah nawaitu ya, sudah masuk ihram, rukunnya belum beres, itu hajinya belum selesai. Dan dia tetap ihram.
seumur hidup, karena dia tetap ihram. Berlaku larangan ihram atas dirinya. Misalnya kawin tidak sah dia. Oh, saya sudah kawin kok. Iya, tapi kumpul yang pertama itu membatalkan haji. Hajinya batal. Jadi dia nanti wajib nyaur nanti pada suatu hari. Kumpul yang pertama tadi kena dam, unta, bayar unta. Embu lagi, kumpul lagi, kambing. Embu lagi, wedhus. Kumpul lagi, wedhus. Kumpul lagi, wedhus. Kumpul, wedhus, kumpul, wedhus, kumpul, wedhus. Lama-lama kumpul wedhus. Itulah rukun. Jadi harus diperhatikan betul-betul tentang rukun ini ya. Nah, wajib bila ditinggalkan sahlah hajinya, tetapi wajib membayar dam. 3, sunnah bila ditinggalkan tidak dikenakan sesuatu, hanya pahala hajinya kurang sempurna. Sekarang kita masuk pada rukun ya. Rukun haji ada 6. 1, niat ihram haji. Yang kemarin itu masih ingat bagaimana niatnya? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini yang pertama niat. 2, wukuf di Arafah. Di sana itu ada suatu lapangan yang luas, padang Arafah, luas sekali. Ini rukun yang terutama ini, tidak boleh ketinggalan. Nanti rinciannya di belakang, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu orang ya tidak ke Arafah sampai habis waktunya, ya berarti tidak haji. Berarti dia tidak haji, hilang hajinya. Oleh karena itu nanti tentu ada pimpinannya. Kalau mau berangkat ke Arafah dihitung dulu jumlah yang dipimpin, sudah cukup baru berangkat ke Arafah. Jangan sampai ketinggalan. Itu nomor 2. Nomor 3, tawaf ifadah, yaitu tawaf sesudah wukuf. Tawaf yang sebelum wukuf itu bukan tawaf rukun ya. Ada lagi tawaf yang sebelumnya, tawaf sunat atau tawaf apa. Cuma tawaf yang berupa rukun itu sesudah wukuf di Arafah. 4, sa'i. Sa'i itu harus sesudah tawaf. Kalau belum tawaf sa'i ya tidak sah. 5, menghilangkan rambut kepala. Istilahnya menghilangkan, bukan mencukur tapi menghilangkan. Jadi pokoknya hilang.
digeget sampai gigi ya hilang, bisa. Dibakar ya boleh, dicabut dengan tangan boleh, ya. Dicukur, digunting, pokoknya hilang. Karena itu di sini tidak mencukur rambut, tapi menghilangkan rambut kepala. 6. Tertib pada sebagian besar rukun. Jadi rukun 6 ini ada yang sebagian besar harus urut, ya. Sebagian kecil boleh tidak urut, dibolak-balik. Gimana prakteknya nanti aja. Sekarang masih secara umum saja. Sekarang rukun umroh. Rukun umroh itu semua rukun haji selain wukuf. Ya, jadi kalau haji itu ada wukufnya, kalau umroh tidak ada wukufnya. Jadi kalau umroh itu sedikit niat, habis niat tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i cukur untuk menghilangkan rambut. Cuma itu. Wukuf di Arafah tidak ada. Sekarang nomor 11, halaman 11, wajib haji. Wajib haji itu ada 5, yaitu 1, ikhram dari mikot. Mikot itu suatu tempat, ya, di mana orang haji harus memulai niatnya. Sekarang saya beri contoh saja, ya. Umpamanya Mekah itu Malang ini. Kemudian mikotnya orang dari utara, umpamanya Belimbing. Mikotnya orang dari selatan, umpamanya Pakis Haji. Ya. Jadi orang lawang kalau mau haji ke Mekah, artinya ke Malang, kapan mulai niat? Yaitu ketika sudah sampai di Belimbing. Jadi Belimbing itu namanya mikot. Apa namanya? Belimbing itu namanya mikot. Andai kata di Belimbing dia tidak niat terus sampai di Malang, ya, misalnya boleh niat di Malang, tapi kena dam, kena denda, jadi dia harus kembali ke Belimbing, nawaitunya dari Belimbing. Sudah jelas? Juga yang dari Panjen mau hajinya di Malang sini, Mekahnya di Malang sini. Setelah sampai di Pakis Haji, dia harus nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau terus saja sampai di Malang, dia wajib kembali. Kembali kemana? Ke Pakis Haji. Untuk apa? Untuk niat. Andai kata niat di Malang sah. Sah, tapi bayar dam. Nah, itulah namanya mikot itu. Coba perhatikan lagi. Wajib haji ada 5, yaitu 1, ikhram dari mikot.
2 bermalam di Muzdalifah. Setelah wukuf, sekalipun sebentar, sesudah pertengahan malam. Ya, jadi kalau kita ini wukuf di Arafah, sudah selesai, biasanya itu maghrib bersama-sama itu meninggalkan Arafah. Itu mau menuju ke Mina, di tengah jalan itu ada suatu tempat namanya Muzdalifah. Bukan, jangan keliru, bukan rumahnya Bu Muzdalifah, bukan. Jadi satu tempat namanya Muzdalifah. Jadi orang haji itu wajib bermalam di situ. Yang dimaksud bermalam itu bukan tidur di situ, dan waktunya itu sesudah pertengahan malam. Jadi ada habis maghrib, ya, baru masuk isya, masih belum sah bermalam di situ. Sampai kira-kira pertengahan malam jam berapa kira-kira? 12. Kalau 12, walaupun liwat tok itu sudah namanya bermalam. Bahasa hajinya itu mabit. Apa? Mabit. Ya, mabit. Nah, kalau umpamanya meninggalkan Arafah habis maghrib sampai di Muzdalifah itu masih belum pertengahan malam, ya berhenti di situ dulu. Baru sesudah pertengahan malam meninggalkan apa? Muzdalifah. Andai kata berangkat dari Arafah jam 1 malam, ya lewat di Muzdalifah, walaupun tidak berhenti lewat tok, itu namanya sudah mabit. Bermalam, tidak usah tidur ya. Mabit, paham tidak? Karena itu bapak-bapak ini yang istrinya lebih dari 1 itu mobat mabit. Ya. Mabit rono, mabit rini, mabit rono, mabit rini, namanya mobat mabit. Tiga, bermalam di Mina. Pada sebagian besar malam-malam tasyrik. Malam tasyrik itu malam 11, ya, besar. Malam 12 besar. Malam 13 besar. Itu namanya malam tasyrik. Malam tasyrik. Nah, satu malam itu berapa? 12 jam ya. Sebagian besar bermalam di, dan artinya misalnya di situ habis maghrib sampai kira-kira jam 12 lebih sedikit, ya namanya sudah sebagian besar itu. Jam 1 umpamanya meninggalkan Mina, udah boleh. Itu namanya bermalam di Mina pada sebagian besar malam-malam tasyrik. 4, wajib itu ya, melontar jamroh setiap hari dari hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Pada hari-hari tasyrik ini orang haji diwajibkan melontar jamroh. Ada yang mengatakan jumroh ya, jamroh juga. Dengan kerikil. Nanti aja prakteknya. Cuma sekarang apal ini aja. Yaitu melontar jamroh setiap hari dari hari-hari tasyrik. 5,
meninggalkan semua larangan ihram. Orang yang ihram itu ada larangannya. Ya, apa saja di belakang aja nanti, bukan sekarang. Seperti orang haji itu, orang sembahyang itu, Allahu Akbar, ada larangannya enggak? Ada? Enggak ada? Jadi Allahu Akbar itu rokokan batal kan? Allahu Akbar terus ngomong, temannya datang, kok karikon? Nah gitu. Itu kan banyak larangannya. Ya, sembahyang kejal-kejal begini. Nah, itu banyak larangannya namanya. Itu nanya larangannya sembahyang. Nah, larangannya ihram haji juga sama. Ada. Nanti aja di belakang. Jadi termasuk wajibnya haji itu nomor 5, meninggalkan semua larangan ihram. Jelas ya? Sekarang wajibnya umroh. Apa aja wajibnya umroh itu? Ada 2, cuma 2 aja ya. 1, ihram dari mikot. 2, meninggalkan larangan ihram. Udah ada bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, ya, lempar jumroh apa enggak ada. Jadi cuma 1, ihram, habis ihram meninggalkan semua larangan ihram. Itulah wajib umroh. Wajibnya umroh. Coba kita buka lagi halaman 8. Kembali pada rukun haji ada 6. Yaitu 1, niat ihram haji. Udah. 2, wukuf di Arafah. Tidak usah dilatih ini. Ya. Kalau latihan wukuf di Arafah ya nanti kita ke alun-alun saja. Ya. Tidak usah latihan. Nah sekarang tawaf ifadah, tawaf ini sekarang harus diketahui benar-benar. Baiklah, saya sekarang akan menerangkan sambil praktek. Coba itu yang kemarin dipasang di sini dan itu agak di belakang. Ya, tentang syarat-syarat tawaf. Perhatikan dulu halaman 18. Kita akan melakukan tawaf ini ya. Syarat-syarat tawaf.
artinya syarat absahnya tawaf. Satu, suci dari kedua hadat dan suci badan, pakaian serta tempatnya dari najis. Persis seperti orang sembahyang. Dua, menutup aurat. Ya, auratnya orang laki-laki ya dari atasnya sedikit, dari apa namanya, utel itu apa? Pusat ya, pusat. Kemudian bawah itu ya bawahnya lutut ini, itu aurat ya. Itu harus tertutup ini. Nah kalau itu tidak tertutup tidak sah. Perlu saya beritahukan, banyak di sana yang saya ketahui orang sabuan atau melorot udele ketok ya, itu tawaf. Nah, itu tidak sah. Nomor 3, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Tidak ada yang yang baris tanpa kabel itu ngambil. Ini pojok sini, coba tolong itu selontong. Enggak, tekan dulu pojok. Nah, pojok ini namanya Hajar Aswad. Kelihatan dari sana. Hah? Coba mendekat saja lah, supaya kelihatan. Itu kelihatan. Kedukuran. Ya siku mangai. Apa? Oh itu ya, ya bolehlah, boleh. Sudah kelihatan semua? Ya. Ini namanya Hajar Aswad. Pojok sini ini namanya ini rukun. Rukun itu pojok ya. Rukun Iraqi. Rukun Iraqi. Iraqi itu Irak. Sebelah sana Irak. Sini ini namanya rukun Syami. Rukun Syami. Di sana negeri Syam. Jadi pojok seluruh Syam dinamakan rukun Syami. Lah di sini ini namanya rukun Yamani. Karena di sebelah sana negeri Yaman. Jadi Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Ayo, Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Lagi Hajar Aswad, rukun sudah? Nah, sekarang begini. Lihat di halaman 18. Selanjutnya ya. Memulai tawaf
dari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Jadi memulai tawaf itu dari sini. Jadi kalau dari sini tidak sah. Walaupun muter ya tidak sah. Dari sini, pojok sini. Hajar Aswad. Dah, ini dulu. Empat. Hajar Aswad terletak di sebelah kirinya pada permulaan tawaf dan pada akhirnya. Nah, ini kiri saya ya, itu Hajar Aswad begini pada permulaan, terus putar. Nah, akhir harus begini. Jadi permulaan berangkat tadi, pundak kiri ini selurus dengan Hajar Aswad. Akhir juga begitu. Yang salah, permulaan salam ini. Itu permulaan salah. Nulis karya ya, lihat saya aja ya. Yang benar ini. Benar. Dari sini gini. Nah, ini namanya salah ini. Paham? Ya. Jadi kalau salah begitu harus diluruskan. Kembali lagi sini. Nah, sampai terakhir di pojok ini pundak kiri selurus dengan Hajar Aswad. Sudah paham? Ya. Kemudian nomor 5. Ka'bah selalu di sebelah kirinya dengan berjalan menghadap ke depan. Ya, Ka'bah itu harus sebelah kiri. Nah, ini berangkat. Nah, ini Ka'bah itu harus di sebelah kiri terus. Nah, ini namanya terus di sebelah kiri. Sampai sini. Ini dapat 1 kali. Yang salah sekarang. Contohnya yang salah. Mulai berangkat benar. Sudah sampai sini ditendang orang jadi begini. Lalu diteruskan saja. Ini salah. Karena sedikit ini salah semua. Tidak sah semua ini. Ini tidak sah semua terus. 1 ini tidak sah. Kalau diteruskan yang kedua, ketiga, keempat sampai ke-7 tidak sah semua. Kalau tawafnya tidak sah, sa'inya juga tidak sah. Walaupun sa'inya benar. Nah, kalau sa'inya salah, pokoknya ya salah semua ini. Hajinya tidak sah. Paham ya? Nah, jadi harus hati-hati. Nah, kalau sendirian sih gampang karena jumlahnya banyak berdesak-desak. Kadang-kadang, nih, contoh sekarang. Ini yang pertama. Sudah sampai di sini, ditendang orang ya, lalu begini-begini. Nah, ini harus berusaha kembali. Putar gini kembali. Dari mana tadi salah, diluruskan. Jelas? Ada
tanya. Nah kalau nggak bisa karena rame, ya terus saja. Cuma ini tidak diniati tawaf yang ini. Terus jadi kalau ini sih begini-begini tidak apa-apa. Wong nggak tawaf ini. Ini cuma katut banjir ya. Nah, ini. Ya, sampai sini dah. Begini. Ya terus begini tidak apa-apa. Dari tempat di mana tadi salah, itu dibenarkan. Diulang. Kalau jauh ya di sana begitu. Tapi kalau dekat begini, ya diulang lagi aja dari sini. Yang salah tadi satu putaran tidak dihitung. Jadi dari sini dimulai lagi. Jadi kalau yang salah itu misalnya 4, ya diulang nomor berapa yang diulang? Yang salah putaran nomor 4. Kemudian diulang, yang diulang itu nomor berapa? 4. Kalau diulang dari nomor 1 gantentek tawaf toh. Jelas ya? Jadi yang diulang yang nomor 4. Nah begitulah. Oleh karena itu supaya ya, ingat betul. Jelas. Ya. Nomor 6. Orang yang tawaf seluruh badannya berada di luar Ka'bah dan Syadzarwan. Syadzarwan itu artinya ris Ka'bah serta Hijir Ismail. Tadi belum ada. Coba ambilkan sajadah, bikin Hijir Ismail sini. Kelihatan ya ini? Ini namanya Hijir Ismail. Ini kebetulan ada. Di luar Ka'bah ini, atau Ka'bah itu ada ris di sini. Seperti begini ini. Kelihatan ya? Ris. Sana ya ris. Ris. Ini namanya ris Ka'bah. Orang yang tawaf seluruh badannya, termasuk kalau orang laki-laki itu pakaiannya yang kadang-kadang kan pakai bisa kena angin karena bisa begini ya. Itu semuanya harus di luar Ka'bah. Jadi kalau terlalu dekat, misalnya gini, sehingga tangannya begini, walaupun tidak sampai masuk Ka'bah tangannya di luar Ka'bah, tapi di atas ris. Tahu? Itu namanya termasuk di dalam Ka'bah. Di atas ris termasuk dalam Ka'bah. Walaupun bukan tangannya terlalu dekat begini, sehingga baju ikhramnya ini, kain ikhramnya itu waktu jalan ini itu berada di atas ris. Itu termasuk di atas, termasuk di dalam Ka'bah. Jadi yang ini saja yang tidak sah, harus diulang. Paham ya? Orang yang tidak ngerti banyak, yaitu maksudnya itu cari barokah. Sama tawaf begini, kadang-kadang sab tangannya diusapno ini sampai melaku. Diusapno Ka'bah ini. Maksudnya untuk ngalap barokah. Itu tidak sah yang begini tadi. Tidak sah. Paham tidak? Siapapun, walaupun ya maafkan ini orang Arab haji, kan orang Arab itu kan kelihatannya di seperti Habib,
Kita ini kan menghormat sekali sama Habib, ya, karena keturunan Rasulullah. Waktu di sana si Habib ini haji tapi tidak ngaji gitu loh, tidak ngaji manasek, tahu? Terus Habib terus nyerpet begini, sampai ikut-ikut lah, ikut Habib ngono kok, aku yang ngono pisan, jangan begitu, paham enggak? Nah, jadi ngaji yang sekarang ini diperhatikan betul-betul, diamalkan. Biar orang lain ya model apa sajalah pokoknya, keliru jangan ditiru, paham ya? Ya. Orang yang tawaf seluruh badannya berada di luar Ka'bah dan Syadzarwan atau ris Ka'bah serta Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ini, dan tingginya kira-kira ya 1 meter. Ini tinggian orang lah. Jadi kalau tangan kita begini kan bisa itu, tangan kita ini di atas Hijr Ismail. Ya, jangan deket-deket. Kalau kita deket-deket misalnya sampai goser begini sama jalan, ini tidak sah yang goser ini. Atau tidak goser ini, cuma tangannya begini-begini di atas Hijr Ismail sama jalan. Loh, yang tangan kita di atas Hijr Ismail ini yang tidak sah, harus diulang, ya harus kembali lagi, lalu menjauh begini. Nah, paham ya? Terserah mana yang bisa, mundur kalau bisa mundur, kalau tidak bisa ya ngatut. Ya jelas ya, seperti tadi itu contohnya. Kalau bisa mundur. Nah itu. Ini Hijr Ismail, termasuk dalamnya ini. Ada orang dulu pulang dari sana cerita, saya bisa cepat saya. Dari sini saya masuk sini saya. Oh. Masuk di itu bagaimana? Kan tidak sah. Kasihan dia. Kenapa tidak sah? Kalau hajinya tidak sah, dia ihramnya kan tetap dia. Jadi kalau dia seumur hidup tetap ihram dia itu. Statusnya ihram. Dia tidak boleh kawin, tidak boleh dikawini. Kalau perempuan tidak boleh kumpul. Paham ya? Ya. Tidak tahu ya, kumpul itu apa? Rupanya sudah hafal men. Udah. Nomor 6 sudah paham? Paham ya? Ya. 7. Tawaf 7 putaran dengan yakin. Harus yakin. Mantap betul. Oleh karena itu, macam-macam orang ingin yakin, kadang-kadang bawa karet. Jadi kalau dapat 1, karetnya dari kanan dipindah ke kiri begitu. Ada yang begitu. Ada yang ditulis di tangannya gitu. Ya terserah. Harus yakin. Andai kata sampean ragu, aku iki mang wis 5 apa 4. Ragu. Sampean harus ikut yang sedikit. Sebab yang ragu itu yang 5, yang 4 mesti ya yakin. Jadi walaupun sampean sudah 5 tapi ragu yang 5 ini. Jadi sampean harus menghitung 4. Sehingga prakteknya 8 ya, tapi keyakinan sampean itu tuh 7, itu yang jadi. Paham ya? Seperti sembahyang, sudah dapat 4 rakaat itu sampean ragu, iki wis 4 atau 3 begitu. Terus sampean yakin yang mana?
3. Itu kalau sembahyang atau toa. Paham enggak? Cuma jangan keliru. Nek marung makan udang goreng ya. Iki mang 4 opo 5. Berapa? 4. Dosa sampean. Harus pilih yang banyak. Jelas. Delapan. Dalam menjalankan tawaf tidak bertujuan selain tawaf. Jadi tujuannya itu harus tawaf. Tapi kalau sampean tujuannya ya gerak badan, alhamdulillah. Wis suwe gak gerak badan saya yang gerak. Ndak sah. Jadi tujuannya harus tawaf. Ya, ngomong nggak apa-apa, ngomong. Sembahyang nggak boleh ngomong. Umpama sampean sama suami istri, ya istrinya di belakang, sampean mau megang sabuknya, umpamanya ya, memegang selendangnya itu. Sampean tanya, iki mas piro mas? Mbok ya, gak itu ah. Ngomong nggak apa-apa itu. Oh enggak. Aku ngitung kok 6 itu bang. Tidak apa-apa. Paham ya? Yang ngomong yang ada gunanya. Jangan begini. Ya. Mas, alhamdulillah mas. Yang gak tahu ini saya jaran-jaranan mas. Sebab dia yang ada di belakang ya. Masnya yang ada di muka. Jaran-jaranan mas. Jangan ngomong begitu. Jelas? Ya. 9. Tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. Jadi kalau di luar Masjidil Haram, sampean tahu namanya nawafi masjid, bukan nawafi Ka'bah. Jadi walaupun jauh, walaupun ada di atas, ada tingkat-tingkat. Tingkat 1 ya, di tingkat bawah ini masih tingkat 1, 2 sampai 3 ya. Itu semua ada di dalam masjid itu. Kalau orang seperti saya ini tidak bisa di bawah itu, tidak kuat. Karena didorong. Jadi saya yang di tingkat 2 itu jauh. Pakai dorongan. Tidak apa-apa. Udah jelas. Tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. 10. Tidak wajib niat melainkan jika bertawaf selain tawaf haji atau umroh. Kalau tawaf haji tidak usah niat tawafnya ini, sudah dicakup niat haji. Nawaitul hajjah itu sudah masuk tawafnya, yang masuk wukufnya apa semua, itu namanya haji. Maka itu nawaitul hajjah. Paham ya? Tapi kalau tawaf bukan tawaf haji dan bukan tawaf umroh, tawaf sunat umpamanya, itu sampean harus niat. Tawaf sunat, nawaitu tawaf, begitu. Ya, paham? Aku niat tawaf, yaitu 7 putaran. Sudah? Paham? Jadi kalau niatnya tawaf haji cukup tidak usah niat, tapi cukup dicakup oleh ibadat, oleh niat haji. Sudah. Umroh juga begitu, sudah dicakup oleh niat umroh. Nah kalau nanti tawaf pamit, itu harus niat itu. Misalnya tawaf pamit itu tawaf wada, ya harus niat. Nawaitu tawafal wada. Aku niat tawaf wada, tawaf pamit.
Sudah paham? Ya inilah 10 ini adalah syarat-syarat sahnya tawaf. Ya sudah, berhenti dulu karena tawaf ini sangat penting. Sekarang saya buka tanya